Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki ibadah Minggu tanggal 22 Mei dalam rangka Minggu Paskah yang ke-6 Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Mari kita bersama-sama siapkan diri untuk mengikuti ibadah pagi saat ini. Kita memasuki saat hening. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah pagi ini dengan menyanyikan kidung Jemaat 357 bait 1 dan 2. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu Paskah ke-6 ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini dilangsungkan tukar pelayan firman Klasis Pekalongan. Untuk itu, terimalah salam dari 7 gereja dewasa di Klasis Pekalongan. Salam persaudaraan bagi saudara-saudara sekalian. Dan tema ibadah kita pada saat ini adalah tekun dan berani merespon panggilan Tuhan. Marilah kita puji Tuhan dengan riang. Kidung Jemaat 3 bait 1. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang
Mohon doa pertobatan kami hantarkan. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau telah ketuk hati kami untuk tetap setia mengakui akan segala salah dosa-dosa di dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, ampuni dosa kami. Ampuni dosa kami. Biarlah permintaan pengampunan dosa ini bukan hanya dari mulut semata, tetapi dari hati tulus yang dalam. Dan biarlah untuk hari ke depan kami bisa melaksanakan semua kegiatan di dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan belaka. Maka dari itu Tuhan, tolong mampukan kami, ajari kami untuk tetap bisa mencintai Engkau dan mencintai sesama kami. Kami percaya Tuhan, kami lemah. Tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kami sandarkan dan kami serahkan kehidupan kami selanjutnya Tuhan, di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengampuni dosa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berseru dan berserah. Amin. Mari kita bersama menyanyikan Kidung Pertobatan dari Kidung Jemaat 29 bait yang pertama. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Kepada setiap orang yang mau mengakui dosa-dosanya dan mohon pengampunan kepada Tuhan, maka inilah firman Tuhan yang berbicara kepada kita semua. Mazmur 67 bait 1, Mazmur 67 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Demikian berita anugerah Tuhan mengampuni dosa kita dan menghantar kita kepada kehidupan kekal. NKB 73 bait yang pertama. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh.
sekarang kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan. Untuk itu, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus supaya kita dapat mengerti kehendak Tuhan melalui sabdanya yang diwartakan kepada kita saat ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pada bagian ini kami hendak menerima sabda Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih untuk segala berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini, di rumah Tuhan ini, dengan baik, penuh dengan syukur dan sukacita. Kiranya Engkau memampukan kami untuk tekun dan berani menjawab panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 14 ayat 23 sampai dengan ayat 29, saya baca demikian sabda Tuhan. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab bersaksi dengan sangat jelas bahwa karya penyelamatan Allah atas dunia ini dikerjakan dalam diri Tuhan Yesus. Setelah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kemudian ia naik ke surga. Dan peristiwa Yesus itu, termasuk peristiwa kenaikannya ke surga, tidak perlu diragukan, tidak perlu diperdebatkan, sebab kesaksian Alkitab tentang hal itu tidak bisa dibantah lagi walaupun dengan berbagai argumen. Mengapa demikian? Semuanya bisa dikonfirmasi.
kapan waktu terjadinya, di mana tempat peristiwa itu terjadi, siapa saksi-saksinya, dan seterusnya. Dan peristiwa itu bukan mimpi, juga bukan hanya peristiwa iman, tetapi peristiwa sejarah yang semua jejak-jejaknya bisa dipercaya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ayat-ayat yang kita baca saat ini adalah pesan Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga. Latar belakangnya adalah pertanyaan Yudas di ayat 22 menjadi sangat penting. Dikatakan di sana Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan diri kepada kami dan bukan kepada dunia?" Nah, pertanyaan ini sangat masuk akal, sangat bisa dinalar. Kenapa? Karena biasanya jika ada orang yang tidak percaya, maka butuh bukti supaya orang itu bisa menjadi percaya. Dan bukti atau penyataan diri Yesus kepada dunia bisa dibaca dunia tempat di mana manusia hidup, dunia yang luas pada umumnya di mana manusia tinggal, tetapi juga bisa dibaca orang-orang dunia, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, bukti atau penyataan diri Yesus kepada dunia itu akan menjadikan orang itu percaya, karena Yesus sendiri yang menyatakan diri kepada dia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetapi nampaknya tidak demikian dengan Yesus. Kepercayaan itu tidak mudah diubah dengan bukti-bukti. Dalam pengalaman hidup saya, ketika saya masih tinggal di pastori, ketika saya pagi di depan pastori, saya pasti melihat matahari muncul di depan saya. Ini bukti, tidak bisa dibantah. Tetapi pikiran saya, perasaan saya, hati saya, pastori itu menghadap ke selatan. Padahal faktanya, buktinya, pastori itu menghadap ke timur. Saya nggak tahu, kalau saya ditanya gereja ini, saya ini menghadap kemana gitu, saya nggak ngeh gitu. Pokoknya saya menghadap ke depan gitu aja, pasti benar itu. Tapi ke utara atau ke selatan, itu tidak mudah. Kepercayaan itu tidak mudah diubah dengan bukti-bukti. Dan kepercayaan kepada Yesus itu adalah iman, dan iman itu ada di dalam hati. Bukan hanya ada di dalam akal budi, di dalam pikiran atau nalar manusia. Itu bisa kita bandingkan dengan hukum kasih yang mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Akal budi ditempatkan pada bagian yang terakhir. Dan yang pertama itu adalah hati. Karena iman seseorang itu dimulainya dari dalam hati, bukan dari akal. Oleh karena itu, penyataan diri Yesus yang bisa menjadi bukti itu belum tentu bisa mengubah iman, kepercayaan orang-orang yang kepadanya menerima penyataan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan demikian sekalipun Tuhan Yesus menyatakan diri berkali-kali kepada semua orang, tetapi jika semua orang itu mengeraskan hati mereka, mereka tidak akan tetap percaya walaupun penyataan diri itu sudah menjadi bukti, sudah menjadi kenyataan bagi mereka. Oleh karena itu, lebih baik menyatakan diri kepada para murid seperti yang ditanyakan oleh Yudas yang bukan Iskariot tadi. Menyatakan diri kepada orang-orang yang percaya, karena sudah pasti bahwa mereka percaya
Dan percaya itu, iman itu adalah modal untuk bersaksi. Karena tidak mungkin orang yang tidak percaya itu bisa bersaksi. Dan kalau memang mereka bersaksi, pasti kesaksiannya tidak benar. Tidak bisa dipertanggungjawabkan karena ia sendiri tidak percaya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penyataan diri Yesus kepada para murid menunjukkan beberapa hal, paling tidak ada dua. Yang pertama, bahwa kepada para murid diberikan tugas untuk bersaksi tentang peristiwa Yesus itu kepada dunia. Bersaksi tentang Yesus menjadi bukti bahwa para murid itu telah melakukan kehendaknya dan sekaligus menjadi wujud nyata bahwa para murid itu adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, ketika Tuhan Yesus tidak menyatakan diri kepada dunia ini, tetapi kepada para muridnya, justru Tuhan Yesus mau meletakkan tanggung jawab pewartaan tentang peristiwa Yesus kepada dunia itu ada di pundak para murid. Mengapa begitu? Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan naik ke sorga dan ia meletakkan dasar-dasar itu kepada para murid, kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa tugas perutusan untuk bersaksi tentang Dia itu bukanlah tugas yang mudah, penuh tantangan, penuh resiko, penuh rintangan. Karena, coba perhatikan ada gambar di atas, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa para murid itu seperti domba yang ada di tengah-tengah serigala. Kayaknya gambar di situ, di sana atau yang di sana? Kayaknya pas ya. Kita itu seperti itu. Ya. Domba-domba yang ada di tengah-tengah serigala. Nah, maka untuk bersaksi tentang Yesus dikatakan tidak mudah. Karena apa? Karena kita ini dilihat dari jumlah kita kecil, sedikit. Dilihat dari kekuatan kita, kita ini adalah orang-orang yang lemah. Nggak punya kuasa. Kita ini adalah orang-orang yang dalam tanda petik bisa dibilang sekeng karena memang kita tidak punya kuasa itu. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus mengingatkan bahwa tugas perutusan bersaksi tentang Dia itu tidak mudah, penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus menjanjikan Roh penghibur, menjanjikan Roh Kudus yang akan datang, diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus. Nah, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu yang akan datang kepada para murid itu hendak mengajarkan segala sesuatu kepada mereka. Oleh karena itu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir sekalipun kita seperti kawanan domba di tengah-tengah serigala itu. Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, Dialah yang akan mengajarkan kepada kita tentang segala apa yang harus kita kerjakan, tentang segala apa yang harus kita perbuat. Barangkali ketika kita dihadapkan kepada persoalan-persoalan, maka Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita kerjakan. Hanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seringkali ini tidak mudah. Ketika Tuhan menunjukkan jalan pemecahan untuk setiap persoalan kita, kadang-kadang kita lebih menuruti pikiran kita sendiri. Kadang-kadang kita lebih menuruti kehendak kita sendiri. Padahal Tuhan sudah menunjukkan ini jalan keluar untuk persoalanmu. Kenapa begitu? Karena jalan keluar yang ditunjukkan oleh Tuhan kadang-kadang memang tidak sesuai dengan pikiran kita.
tidak sesuai dengan hati nurani kita, bahkan kadang-kadang bertentangan dengan hati nurani kita. Oleh karena itu, kita lebih menuruti pikiran, perasaan hati kita. Apalagi jalan yang ditunjukkan oleh Yesus untuk setiap perkara yang kita hadapi kadang-kadang berat. Kadang-kadang berat, misalnya untuk soal kebenaran. Kebenaran itu pun juga dipandang manusia pada umumnya, kebenaran itu relatif. Menurut siapa kebenaran itu? Padahal kebenaran yang hakiki itu hanya ada pada Tuhan. Ketika Tuhan menunjukkan ini kebenaran, tetapi orang bisa bantah kebenaran itu relatif. Siapa yang mengatakan benar dan siapa yang mengatakan salah? Tergantung dari sudut pandang mana orang berbicara tentang kebenaran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mengutus roh penghibur, Roh Kudus itu, ia akan mengajarkan segala sesuatu. Kalau yang namanya segala sesuatu itu tidak bisa dibatasi. Segala sesuatu, jadi apapun juga. Menurut yang diajarkan oleh Roh Kudus dengan kuasanya. Dan bukan hanya itu, tetapi Roh Kudus itu juga akan mengingatkan mereka akan semua yang telah dikatakan Yesus kepada mereka pada ayat yang ke-26. Kita tahu bahwa para murid itu adalah orang-orang yang lemah, bisa saja goyah hatinya di dalam menetapkan iman percayanya kepada Dia. Apalagi pada masa-masa seperti sekarang ini. Di media sosial bagaimana peristiwa-peristiwa Yesus itu dibantah dengan berbagai macam argumen. Yang kadang-kadang itu semua menyesatkan. Itu kalau dari pihak luar. Belum lagi kalau dari pihak dalam sendiri. Dengan kemajuan teknologi yang seperti sekarang ini. Ya, orang yang mendukung ya, gubernur misalnya, mendukung calon presiden, akhirnya dibully. Belum lagi ternyata orang-orang Kristen pun juga korupsi ketika ada dana BOTI, bantuan operasional, tempat ibadah. Ya, kadang-kadang itu yang muncul, tantangan-tantangan yang ada. Roh Kudus diutus oleh Tuhan untuk selalu mengingatkan apa yang dikatakan oleh Yesus supaya mereka hidup di dalam kebenaran. Tetapi itu tidak mudah. Kita barangkali bisa menyimak bagaimana BOTI di DKI Jakarta. Bagaimana gereja-gereja yang terdaftar sebagai penerima ternyata tidak menerima. Barangkali itu mudah-mudahan tidak terjadi di Jawa Tengah ya. Karena Jawa Tengah juga ada dana BOTI dan besok hari Senin itu dicairkan di Ungaran di gedung PKK. Ya, jadwalnya Immanuel itu hari Senin jamnya jam 8 sampai jam 11. Dengan persyaratan ini dan itu. Mudah-mudahan dana ini memang dana yang sungguh-sungguh ya bisa dipertanggungjawabkan. Itu tantangan ke dalam. Tantangannya tidak hanya dari luar, tetapi dari dalam juga muncul tantangan itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, oleh karena itu menjadi saksi Kristus menyatakan kebenaran itu tidak mudah, sulit. Tetapi sekali lagi jangan takut, jangan goyah, karena yang namanya sulit itu bukan berarti tidak bisa. Sulit memang untuk dilaksanakan, penuh dengan tantangan, tetapi Roh Kudus yang akan mengajarkan dan itu bisa dilakukan oleh para muridnya yang memang setia kepada Dia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekalipun sulit, tidak perlu takut, tidak perlu kendor semangat kita, apalagi membatalkan niat kita untuk bersaksi tentang Yesus.
sulit, penuh tantangan, memang iya seperti itu. Tetapi hal itu tidak berarti tidak bisa. Roh Kudus yang akan bekerja bersama dengan kita, menghibur kita manakala kita menghadapi persoalan-persoalan yang berat seolah-olah tidak ada jalan keluarnya. Tuhan akan menolong kita, memberi kemampuan kepada kita, mengajari kita, memberikan semangat kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita melalui kuasa Roh Kudus itu. Dan yang dibutuhkan dari kita adalah pertama, iman percaya kita kepada Dia. Karena kalau kita sudah percaya, beriman kepada Dia, mempercayakan hidup kita kepada Dia, maka apapun yang Dia minta, apapun yang Dia perintahkan, pasti akan dijalankan. Kira-kira seperti orang yang mau periksa ke dokter. Kalau dia sudah menaruh percaya 100% kepada dokter itu, apapun yang dikatakan oleh dokter itu pasti akan dilakukan. Kalau dia percaya. Barangkali dokter belum mengatakan apa-apa aja, anak yang sakit itu dibawa ke sana sudah sembuh. Ya. Kenapa begitu? Karena saking percayanya. Nah demikian ketika kita menaruh percaya kepada Tuhan, maka apapun yang dikehendaki oleh Tuhan akan kita kerjakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam mengerjakan semua apa yang diperintahkan, dikehendaki oleh Tuhan, mesti kita lakukan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, kita mesti berani untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan itu. 3 hal ini menjadi sesuatu yang penting. Mau tetapi tidak berani, percuma. Karena itu hanya di angan-angan saja. Atau berani tetapi tidak mau, itu juga akan percuma. Karena orang itu tidak pernah akan bertindak. Nah, lebih buruk lagi, lebih buruk lagi kalau orang tidak mau dan tidak berani, celaka dah. Ya. Nah, persoalannya adalah kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, apakah kita berani merespon panggilan Tuhan untuk mewartakan kabar baik kepada semua orang? Apakah kita tekun melakukannya? Atau kita mau tidak berani, tetapi kita tidak mau? Atau tidak mau dan tidak berani? Kita ada pada bagian yang mana? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, biarlah firman Tuhan pada saat ini membangunkan kita semua bahwa bersaksi tentang Tuhan Yesus, tentang peristiwa Yesus itu mesti harus dilakukan dengan kesungguhan dan dengan keberanian supaya damai sejahtera Tuhan yang ditinggalkan, diberikan kepada kita itu sungguh-sungguh bisa terwujud. Amin. Memasuki saat hening. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk tekun dan berani menanggapi panggilan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri untuk meneguhkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan imam rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kami saat ini. Kami boleh menikmati udara yang segar, kesehatan, dan berkat kecukupan bagi kebutuhan hidup kami. Semua datangnya daripadamu. Bahkan ketika kami beribadah bersama-sama di tempat ini, itu pun karena panggilan Tuhan dan pertolongan dari Tuhan. Di tengah-tengah peribadatan kami saat ini, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang tidak bisa bersama-sama dengan kami. Barangkali mereka sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang akan melawat mereka, supaya di tengah-tengah penderitaannya karena sakit itu, mereka boleh dihibur oleh karena pelawatan Tuhan itu. Kami juga berdoa bagi keluarganya, kiranya Tuhan juga memberkati supaya diberi kesabaran. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa beribadah bersama dengan kami pada pagi hari ini, barangkali beribadah nanti sore atau beribadah di tempat lain. Kiranya Roh Tuhan juga menolong mereka dan memberkati mereka. Tukar pelayanan firman yang berlangsung hari ini kiranya mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Demikian juga kami berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini yang sudah mulai dengan ibadah tatap muka. Kiranya semua tetap mengedepankan protokol kesehatan demi diri sendiri dan demi orang lain. Karena sesungguhnya pandemi ini belum benar-benar berakhir. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini, di dalam memberitakan kabar baik bagi semua orang. Kiranya boleh dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Pelayanan baptis anak pada minggu depan, kiranya Tuhan juga menolong, karena dengan demikian Tuhan akan terus memanggil orang-orang yang Tuhan selamatkan melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami teringat akan anggota keluarga kami yang tinggal di tempat yang jauh, baik karena mereka bekerja maupun karena mereka kuliah atau sekolah. Kiranya Tuhan juga hadir di dalam kehidupan mereka, dan kami meyakini bahwa Tuhan pun ada bersama dengan keluarga-keluarga itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya damai sejahtera boleh dibangun di tengah-tengah tantangan yang makin hari makin berat, tidak mudah, penuh dengan rintangan untuk mewujudkan damai sejahtera itu. Kiranya Roh Tuhan hadir bersama dengan kami semua, bersama dengan para pemimpin bangsa ini, supaya dengan demikian hanya nama-Mu saja dimuliakan. Demikian juga kami berdoa untuk keadaan dunia ini, khususnya di negara-negara yang masih berperang. Ya Tuhan, kasihanilah mereka. Ya Tuhan, tolonglah mereka supaya dapat keluar dari hal-hal yang buruk itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin agar apa yang kami rindukan itu sungguh-sungguh terwujud oleh karena kehendak Tuhan saja. Karena itu kami serahkan doa-doa kami
hanya kepadamu. Kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan mana yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk menghimpun persembahan. Dasar firman dalam mengumpulkan persembahan pagi hari ini diambil dari Roma 11, pasal yang ke-36. Roma 11, pasal yang ke-36, demikian firman Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita himpun persembahan dengan diiringi dari PKJ 274, bait yang pertama dan yang ketiga, pakailah waktu anugerah Tuhanmu, dan seterusnya. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Bapak Ibu dipanggil untuk bangkit berdiri. Kita haturkan penyembahan ini pada Tuhan. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, kembali hamba-Mu datang kepadamu Tuhan, bersujud, berteluh untuk mengucap syukur, karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah dampingi kami dalam ibadah di pagi hari ini. Tuhan, pada kesempatan ini, kami boleh menghimpun persembahan, baik itu persembahan bulanan,
mingguan, maupun persembahan syukur yang lainnya, kiranya bisa menjadikan pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa, terima kasih karena kami baru saja mendengar firman-Mu yang baru saja Kau taburkan lewat Bapak Pendeta Yusuf Sarjono. Bapa di surga, kiranya firman itu boleh tersimpan di dalam hati kami, menjadikan dasar kami menjalani kehidupan sehari-hari. Dan kiranya hamba-Mu Kau mampukan untuk menjadi saksi di dunia ini. Bapa di surga, kuserahkan kehidupan kami di tangan-Mu yang lembut dan penuh kasih. Ampunkan segala dosa yang hamba-Mu lakukan Tuhan, oleh karena keterbatasan hamba-Mu sering melakukan kesalahan. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita nyanyikan nyanyian pengutusan yang diambil dari NKB 73, bait yang ketiga, Wahai insan datanglah, dan selanjutnya. Wahai insan datanglah, mari sambut kasih-Nya. Ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suara-Nya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar. Kasih besar, kasih besar,
Marilah kita undur dari tempat ini untuk terus membawa kabar baik kepada semua orang dan melayani Tuhan dan sesama dengan penuh cinta kasih. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Hitung Jemaat 346 bait yang pertama menjadi nyanyian penutup. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Divided among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine till the kingdom of God shall come. Which is given for you